Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, hadirin yang hadir pada pagi ini, mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat afiat sehingga bisa melihat hikmah dari pemaparan saya ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti, selain memperoleh hikmahnya, bisa dimengerti sehingga bisa diterapkan, dan mudah-mudahan tentunya menjadi manfaat bagi saya, manfaat bagi semuanya. Mari kita mulai. Potensi, proses, dan aplikasi pupuk cair organik. Jadi pokoknya di sini adalah pupuk cair organik. Ya, di sebelah kiri banyak tanaman yang dirawat sudah betul gitu. Ini dari pemanfaatan pupuk cair organik. Ya, ada kol, kubis, kemudian ada bawang bakung, ada pokcoy, ada jeruk, ada sawi, ada salad, banyak yang bisa dimanfaatkan di sini. Nanti mudah-mudahan akan diterangkan berikutnya. Terdengar ya suara Bapak? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Jelas. Ya. Pertama-tama kita akan melihat perkembangan bumi, tanah yang kita injak ini. Mulai dari bebatuan, kemudian likennya pasir batu kecil, kemudian berkembang seperti ini. Dari mulai kiri sampai yang ke kanan. Ya, dari mulai yang tidak bisa ditanami sampai dengan yang sudah bisa ditanami dan berhasil dengan baik. Dari kiri sampai ke kanan. Ini adalah perkembangan tanah yang kita injak ini. Nah, tentu di beberapa tempat berbeda satu tempat dengan tempat lain. Ya. Ini perkembangan tanah. Nah, kemudian di dalam tanah itu nanti kita akan menanam tanaman. Nah, karena akan menanam tanaman, kita perlu tahu apa saja yang diperlukan oleh tanaman itu. Apa saja unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Yang pertama adalah air. Kemudian bahan kering yang ada di tanaman ini ya, Kemudian ada CO2, ada oksigen, ada H2O. Sementara di dalam tanah itu ada bahan-bahan yang bisa diserap. Bahan-bahan unsur hara yang diserap oleh tanaman. Mulai dari nitrat, kalium, fosfat, magnesium, dan bahan yang lainnya. Jadi banyak sekali, termasuk juga di sini ada air. Ya. Banyak sekali unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tanaman itu tumbuh dengan baik. Ya. Banyak sekali unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Kemudian kita melihat tanah. Jadi seperti halnya yang biasa dilakukan oleh petani, tanah ini. Tanah merupakan bagian dari kerak bumi yang terbentuk dari berbagai bahan organik, mineral, ada udara di dalamnya juga, ada air, kemudian ada organisme di dalam tanah itu. Nah, tanah yang satu dengan tanah yang lain itu berbeda jumlahnya dalam hal bahan organiknya, mineralnya, dan sebagainya.
Jadi tanah merupakan bagian penting dari pertanian. Nah, ini nanti kita akan lihat. Tanah adalah media tumbuh tanaman dengan daya dukungnya masing-masing. Jadi, dalam hal ini, karena kita akan membicarakan pupuk cair organik, tanahnya ini sebagai media tumbuh tanaman. Nanti di dalam pemanfaatan pupuk cair organik ini banyak juga ya, banyak juga. Nanti di slide-slide berikutnya itu pemanfaatan pupuk cair organik seperti apa yang kita harapkan. Tanah, jadi sementara ini tanah sebagai media tumbuh. Nanti kalau seandainya di berikutnya ada, ini kan tanah sebagai media tumbuh tanaman. Nah, dengan unsur-unsur yang ada di dalam tanah, itu tanaman bisa tumbuh di situ. Nanti berikutnya. Nah ini, karena perkembangan tanah tadi berbeda di satu tempat ke tempat lainnya, ini ada tanah litosol, namanya ini pembagian tanah, barangkali Anda tahu, tanah litosol, sampai dengan yang mungkin di daerah pegunungan berapi, itu tanahnya tanah andosol namanya. Jadi berwarna hitam, kemudian bahan organiknya banyak dan sebagainya. Tapi beberapa tempat atau mungkin di banyak tempat tanahnya merah, ya tanah merah. Biasanya podsolik, merah kekuningan dan sebagainya. Ada juga tanah aluvial. Tanah aluvial ini tanah timbunan jadinya timbunan. Jadi timbunan beberapa lama ya beberapa tahun yang lalu tanah timbun. Ya ini jenis-jenis tanah. Oke. Nah, dari situ, dari jenis-jenis tanah itu, tentunya seperti apa sih di dalam sebongkah tanah itu? Jadi sebongkah tanah itu ada beberapa macam tadi. Ada kuarsanya atau pasir, kemudian ada lumpurnya, ada bahan organiknya dan sebagainya. Seperti kiri ini, sebelah kiri. Nah, adapun yang sebelah kanan itu bagaimana kita menggolongkan tekstur tanah yang ada. Jadi tekstur tanah yang ada, mulai dari liat, pasir, debu dan sebagainya. Ya, itu bisa kita lihat sebenarnya. Jadi dengan meraba kita bisa bukan meraba barangkali memirit begini ya. Jadi tangan jari telunjuk dengan ibu jari ini pokoknya dua jari ini dengan tanah yang ada kita lihat gitu. Nanti kita akan lihat, oh ini lihatnya banyak sekian, kira-kira segini dan seterusnya. Ya ini kalau di lab ini bisa lebih jelas lagi. Ya. Kemudian dengan komposisi yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu ada yang dimaksud dengan tanah yang sehat. Tanah yang sehat. Nah, ini masih bahasa Inggris ini tanah yang sehat. Ada miselium, ada cacing, ada insektisida yang bermanfaat, ya, ada bagian tanaman, ada mulsa di situ. Kemudian ada pupuk yang bermanfaat, ada mineralnya. Kemudian ada mikroba anaerob dan aerob di sana. Jadi di dalam tanah ini komponennya banyak sekali. Nah, seperti tadi itu tanaman kan memerlukan nutrisi atau unsur hara. Nah, di sini digambarkan. Jadi dari mulai pemanfaatan sinar matahari, ya tanaman itu kemudian akan tumbuh. Di sini apa disebutkan sebagai gibberellin, auksin, apa disebut zat pengatur tumbuhan atau sitokinin di situ. Ya, auksin. Ini zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh. Jadi bermanfaat. Misalnya gibberellin, kalau ada anggur, misalnya pohon anggur itu diberi gibberellin, itu akan besar dia buahnya dan seterusnya.
Jadi demikian, ini zat pengatur tumbuh. Nah, kita mulai dari benih. Nah, benih, kemudian tumbuh, dan memerlukan beberapa unsur hara. Di sini ada, kalau di dalam tanah, itu kan semua unsur hara kemungkinan berada di sana. Nah, jadi kadang-kadang tidak memerlukan pupuk. Tapi kalau memerlukan pupuk, ada di sini. Pupuk mikro apa saja? Salah satunya adalah zat besi, Zn, bisa boron, mangan, dan seterusnya. Ini termasuk pupuk mikro. Atau pupuk makro yang kita kenal sebagai NPK atau kalsium, sulfur, dan magnesium. Nah, ini beberapa keperluan tanaman dalam rangka hidup lebih baik lah kasarnya. Tanaman itu menjadi lebih baik. Kemudian di dalam tanah ada mikroorganisme. Nah, ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, karena di satu tempat ke tempat lain tidak bisa mendukung unsur hara secara keseluruhan, makanya diperlukan pemupukan. Nah, pemupukan. Nanti kita ini, karena topiknya adalah pupuk cair organik, kita memerlukan pemupukan. Nah, pemupukan ada anorganik, kemudian pupuk organik, ya, atau di sini pupuk kandang atau organik lain, dan pemberian pupuk cair, ada seperti itu. Nah, caranya di sini ya, melalui tanah, melalui daun, atau melalui tanah dan daun. Tujuannya ini pemupukan itu adalah memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Jadi lengkap ini tujuannya dari pemupukan. Itu tujuan pemupukan yang telah dikatakan sempurna. Memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Karena di beberapa tempat orang salah, kurang peran dari pemupukan yang berfungsi sebagai memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Ya, ini kadang-kadang seperti itu. Nah, apa yang kita bicarakan adalah pupuk cair organik. Nah, pupuk cair organik ini mempunyai beberapa syarat, ya, mempunyai beberapa syarat. Ini ada Peraturan Menteri Pertanian, ya, nomor 2, Pertanian HK 06 dan seterusnya. Ini dibedakan antara pupuk organik, pupuk cair organik, ya, dengan pembenah tanah, ya. Kadang-kadang kita lebih mudah atau kasarnya sih lebih keren menyebut sebagai pupuk organik atau pupuk cair organik. Di sini bisa dilihat ada persyaratan ini, pupuk organik padat, jadi pupuk organik padat, ada pupuk cair organik, pupuk organik cair. Dan yang ketiga adalah pembenah tanah. Nah, karena kita lebih mudah mengaplikasikannya atau lebih mudah menyebutnya, dari pembenah tanah kita sebut saja sebagai pupuk organik cair. Jadi sebenarnya sih di dalam batasan Peraturan Menteri Pertanian, apa yang kita maksud dengan POC itu terkadang hanya sebagai pembenah tanah. Jadi syarat-syarat yang ada di sini itu mungkin tidak memenuhi syarat sebagai pupuk cair organik, tetapi bisa kita manfaatkan. Nah, ini barangkali overclaim atau apa, karena untuk memudahkan saja barangkali ya. Nanti kalau buat pengetahuan seperti itu. Jadi pupuk cair organik ini syarat-syaratnya dan seterusnya. Ini banyak ya. Nah, kemudian ini ya, cara membuat
membuat pupuk cair organik ini. Bahan organik yang difermentasi. Jadi pupuk cair organik adalah bahan organik yang difermentasi. Jadi ya kalau seandainya ini kan yang difermentasi. Kalau seandainya nggak mengerti apa yang dimaksud fermentasi, dan mudah-mudahan kayak tape itu adalah hasil fermentasi. Diperem, kalau bahasa Sundanya itu diperem ya, ditutup, kemudian dibiarkan beberapa saat atau beberapa lama, itu adalah fermentasi. Nanti timbulnya oksigen, CO2 dan seterusnya. Itu difermentasi. Dengan proses tersebut POC akan mengandung nih. Jadi dari fermentasi itu kan mengandung bakteri fotosintetik, bakteri. Kemudian ada lactobacillus atau bacillus, ada juga azotobacter. Kemudian ini beberapa Streptomyces, juga ada ragi. Kemudian ada Actinomycetes. Jadi banyak sekali dari bahan organik yang difermentasi itu mengandung mikroba-mikroba yang berguna. Nah, ini salah satu cara yang dikemukakan oleh Teruo Higa tahun 1981. Ini membuat IM4. Jadi sebenarnya sih IM4 ini merek dari Pak Higa ini, Teruo Higa ini. Tapi kemudian kita bisa membuat yang serupa dengan IM4 dengan bibit IM4-nya juga gitu ya. Ini cara-caranya. Ini ada pepaya matang dengan kulitnya atau tanpa kulitnya, kemudian pisang matang dengan kulitnya atau tidak dengan kulitnya. Ya, ini nenas. Jadi ada kacang panjang, kangkung, batang pisang. Nah, ini ada gula pasir atau air nira. Kemudian ada bahannya adalah di sini ada alatnya ya, ember atau tong, jerigen atau saringan. Bahan-bahan yang ada ini kemudian dihancurkan atau dicacah apa ya. Di sini kalau di sini di blender, jadi lebih mudah, lebih halus nantinya. Kemudian masukkan dalam ember, kemudian masukkan gula pasir, biasanya gula merah juga boleh, kemudian air kelapa atau air nira. Aduk sampai rata, ember berisi adonan tersebut disimpan di tempat yang terpapar sinar matahari, tidak terpapar. Jadi simpan di yang tidak terpapar sinar matahari langsung. Di dalam rumah, jadi mungkin di pinggir kayak gitu, tidak terpapar sinar matahari langsung. Setelah 7 atau 14 hari cairan yang dihasilkan diambil dan disaring. Jadi ini kalau kondisinya lembut, halus bahan-bahan itu bisa 14 hari atau 10 hari bisa dipanen. Ya, ini kemudian setelah disaring, masukkan cairan tersebut ke dalam jerigen atau botol dan tutup rapat. Nah, ini sudah siap untuk digunakan. E4 ini bisa bertahan selama 6 bulan dalam penyimpanan, yang disimpan gitu, terutama simpan. Jadi ini bisa dipakai, digunakan untuk 6 bulan yang akan datang sesudah itu. Ya. Ini adalah IM4 KW-nya tiruannya. Nah, di sini ada catatan sumber bakteri bisa dari serasah bambu, tanah hutan yang andosol itu atau tanah gunung ya, tanah hutan, tanah andosol yang tadi itu. Jadi itu bisa sebagai sumber bakteri. Jadi dengan bahan-bahan yang ini, kemudian dengan sumber bakteri misalnya serasah bambu atau pupuk dari daun bambu yang sudah melapuk itu bisa ditambahkan. Ya, bisa ditambahkan. Ini cara membuat pupuk cair organik. Disebutnya efektif mikrobial 4. Ini siap untuk digunakan. Nah, ini cairan yang ada ini bisa diencerkan
1:20. Sebelum digunakan, diencerkan 1:20. Dan kalau terlalu pekat, bisa diencerkannya 1:30. Kenapa seperti itu? Karena makin pekat, ini sangat berpengaruh terhadap tanaman. Bisa menimbulkan kematian juga tanaman yang kita siram dengan pupuk cair organik ini. Terlalu panas. Nah, ada juga ini ya. Ini kalau yang ini adalah bahannya kulit buah jeruk, sisa buangan jeruk. Jadi mungkin kalau kita sudah membuat jus jeruk atau ya seperti itu, lemon dicampur madu ya untuk menimbulkan membangkitkan imunitas yang lebih tinggi lagi. Ini sisanya jangan dibuang. Sisanya jangan dibuang. Ya, kalau dipungut dari tempat sampah ini perlu dicuci dulu. Ya, kalau bisa dengan air yang mengalir, kemudian dipotong-potong. Ini salah satu cara. Salah satu cara membuat pupuk cair organik. Dalam hal ini adalah dari kulit jeruk. Ya, kemudian ditambahkan gula merah. Ya, dalam air 5 liter. Kemudian diaduk sampai gulanya itu larut. Kemudian kulit jeruk yang ada itu dimasukkan ke dalam air itu. Larutan tersebut diinkubasi, jadi difermentasi selama 3 bulan dalam wadah plastik yang kedap udara. Ya, kemudian diaduk ya setiap hari menggunakan kaca. Jadi pengaduk kayu boleh. Ya, kemudian diaduk, akhirnya terfermentasi di situ. Selanjutnya dalam beberapa bulan, jadi mungkin dalam tiap minggu, tiap 2 minggu diaduk sampai 3 bulan. Nah, kalau sampai 3 bulan itu disebutnya sebagai ekoenzim. Yang beberapa minggu atau beberapa hari yang lalu, ekoenzim ini bisa ada orang yang sembuh dari COVID menggunakan ekoenzim ini di uap airnya. Ekoenzim ini ditambahkan ke air mendidih begitu sehingga terbentuk uap dan uapnya ini dihirup. Ya, ini beberapa waktu yang lalu ini viral menggunakan ekoenzim. Dan ekoenzim ini 3 bulan dia prosesnya. Nah, kalau lebih sedikit waktunya, jadi mungkin 2 minggu atau 3 minggu, itu berfungsi sebagai pupuk cair organik yang biasa kita sebut itu. Jadi kalau pupuk cair organik ini dibiarkan lama, itu berfungsi sebagai ekoenzim. Nah, fungsinya nanti kita lihat ekoenzim ini apa, ya. Nah, kembali lagi ke pupuk cair organik itu. Jadi, pupuk cair organik ini mengandung unsur hara makro. Ada unsur hara di dalamnya. Juga ada unsur hara mikro, karena dari tanaman atau bahan-bahan itu mengandung unsur hara mikro juga. Kemudian ada juga zat perangsang tumbuh yang tadi ZPT itu. Seperti auksin, gibberellin, atau sitokinin. Jadi ini ada zat perangsang tumbuhnya di dalam pupuk cair organik ini. Jadi lebihnya atau kelebihannya pupuk cair organik dibandingkan pupuk cair anorganik ini. Kemudian ada juga bakteri baik yang bisa menyehatkan dan melindungi tanaman. Jadi ada ini bakteri yang lain. Nah, ini kembali lagi bahwa dalam POC, pupuk cair organik, lengkap semua komponen ini, ya. Ada auksin dan sebagainya, ada gibberellin, kemudian ada mikroorganisme, kemudian ada unsur hara mikro dan ada unsur hara makro.
Jadi lengkap di dalam pupuk cair organik. Nah, ini kita lihat bagaimana perjalanan nitrogen. Ini mungkin sebentar saja, ya, perjalanan nitrogen. Jadi mulai dari sisa hewan atau tanaman kemudian kembali ke tanah dan diambil lagi oleh tanaman yang lain. Berikutnya adalah ini. Oke. Ini adalah bagaimana isi dari EM, efektif mikroorganisme tadi. Mikrobanya yang tadi kan disebutkan juga mikroba, ada mikroba tertentu di dalam pupuk cair organik. Ini contohnya ini, Pseudomonas dan sebagainya. Ada beberapa mikroba yang berperan atau yang ada di dalam pupuk cair organik itu. Ada Bacillus dan sebagainya. Ada bakteri fiksasi N. Jadi bakteri fiksasi N adalah bakteri yang ada di dalam pupuk cair organik itu yang berfungsi menangkap N dari udara. Menangkap N dari udara. Ya. Kemudian ini contohnya adalah Azotobacter. Jadi ada juga kemudian di dalam pupuk cair organik ini ada zat pemacu tumbuh ini. Gibberellin, sitokin dan sebagainya. Ada IAA dan sebagainya. Ya, untuk memacu pertumbuhan. Ini contohnya adalah kalau mengandung lactobacillus. Nah, lactobacillus ini mungkin hampir semua sudah pernah meminum yogurt barangkali ya. Yogurt ini bisa dimanfaatkan. Ya. Yogurt misalnya saja yogurt, kemudian kita cairkan yogurt itu, ya, dicairkan yogurt 1 bagian, kemudian air 10 bagian. Itu bisa dimanfaatkan sebagai, kita sebut sebenarnya secara kasar, itu adalah pupuk cair organik. Ya, apalagi sebelumnya tambah gula dan sebagainya. Ya, pupuk cair organik. Sebagai biokontrol. Nah, ini dia. Kalau ada mikroba lain itu bersaing dengan lactobacillus sebagai biokontrol. Kemudian juga lactobacillus yang dalam pupuk cair organik itu mengurangi stres akibat radiasi. Nih, akibat radiasi ini tentu pernah melihat atau merasakan. Dari mulai pagi jam 7, jam 8, jam 9, kemudian menjelang tengah hari, itu sangat tinggi sekali nilai radiasinya. Dan dengan lactobacillus itu, tanaman, kalau kita tambahkan lactobacillus ke tanaman itu, dia akan berkurang stresnya. Ya, kemudian hal yang lain, ketersediaan air juga akan tersedia dikala ketersediaan air ekstrim. Jadi mengikat air sehingga tanaman itu tidak terlalu jadi sesudah air itu diikat oleh tanaman dalam kondisi ekstrim atau kekeringan, dia masih menyimpan air itu. Ya, masih menyimpan air di dalam sel tanamannya. Jadi ketersediaan air pada saat ekstrim itu masih tersedia. Kemudian ketersediaan nutrisi langka dan tinggi potensi redok. Jadi di dalam tanaman itu nutrisi langkanya itu selalu tersedia. Dan reaksi redok, reaksi yang berpengaruh terhadap produksi atau keberlangsungan hidup itu masih tinggi di dalam tanaman yang diberikan lactobacillus. Ini ya, pustakanya di situ banyak. Dengan lactobacillus ini dapat memperbanyak vegetatif. Jadi bagian daun, bagian cabang, batang, daun ya, ini vegetatif. Kemudian dapat hidup di dalam tanaman sebagai endofit dan dapat bertahan hidup dalam biji. Nah, ini dalam jagung manis, kapas, bit gula,
buah stroberi, merica, mentimun, biji gandum, ini beberapa. Ini Lactobacillus itu ada di dalam biji yang tadi disebutkan. Jagung manis bisa, kapas, bit ada di situ, merica juga akan mengandung Lactobacillus ini. Dan Lactobacillus ini bisa dimanfaatkan sebagai biostimulan, zat pemacu tumbuh. Jadi tentunya ada perbedaan. Tanaman yang diberikan Lactobacillus diberikan pupuk cair organik, kita sebut pupuk cair organik dari Lactobacillus, dan tidak diberikan Lactobacillus. Karena Lactobacillus berfungsi sebagai biostimulan. Dan ini sebenarnya menarik ini. Menarik. Biostimulan ini menarik untuk dipelajari. Karena jumlahnya kecil, tapi fungsinya sangat besar. Ya, jumlahnya kecil, fungsinya sangat besar. Dan dalam hari ini adalah bahan organik, ya, bahan organik, biostimulan. Nah, ini adalah contoh stomata. Jadi stomata itu di daun, ya, di daun, lubang daun, di bagian belakang atau terutama di bagian belakang daun, di bawah daun itu akan terlihat begini nih. Ada lubang-lubang yang dimana air bisa masuk, keluar masuk di sini. Ya, kalau siang hari ini akan tutup, menghindari penguapan. Ini contoh. Dan kalau kita menyiram, misalnya memberikan pupuk cair organik itu di pagi hari, ini bisa langsung terserap lewat daun itu. Ya, ini bisa jadi sebagai tempat di mana pupuk cair organik yang kita punya itu masuk ke dalam tanaman, ini bisa lewat stomata ini. Dan stomata ini ada juga di batang, ya, sebagian ada di batang, sebagian umumnya adalah di bagian daunnya. Jadi penyerapannya ini. Jadi transportasi biasanya lebih cepat. Nah, ini. Jadi dengan adanya stomata itu masuknya nutrisi itu lebih cepat. Nah, ini pemberian makan daun, jadi pemupukan ini umumnya dilakukan pada pagi hari atau sore hari di bawah suhu yang suhu agak dingin. Karena biasanya tanaman suhu yang rendah itu membuka stomatanya. Jadi kemudian kita bisa memberikan pupuk cair organik itu di saat pagi dan sore, di mana stomata sedang membuka. Jadi kalau siang, stomata itu akan tutup. Ini sama dengan yang tadi, jadi pengaruh stomata ini. Jadi kita sebaiknya memberikan pupuk cair organik ini di pagi hari atau di sore hari. Kemudian ini adalah perjalanan air dan glukosa di sini. Jadi ini keterangan keilmuan barangkali ya, secara keilmuan bagaimana peran kalau air ini masuk langsung, ya. Ini air ini langsung ke daun, kloroplas di sini letaknya. Kemudian ada kalium yang langsung, ya, ada hidrogen langsung ini keluar. Kemudian ini glukosa. Jadi di dalam pupuk cair organik juga masih ada glukosa. Nah, ini langsung seperti ini. Jadi prosesnya ke daun ini lebih cepat. Nah, ini kalau melalui akar seperti ini. Jadi melalui akar, melalui rambut akar, ini bahan itu akan masuk. Jadi bahan ini contohnya ada rhizobia. Jadi contohnya di sini adalah mikroba ini ya, masuk ke dalam tanaman, ke sel yang lain ini seperti ini. Ini sebagai nanti kemudian kita sebut sebagai endofit yang berperan simbiosis. Ini kalau ini melalui rambut akar, ya ini kalau lewat akar. Nah, ini kalau perjalanan nitrat dari tanah kemudian sampai ke atas, dan ini
seperti itu. Jadi perjalanannya cukup panjang melalui silem dan sebagainya, melalui ini sel akar sendiri, kemudian melalui silem sampai ke atas dan ke ujung daun. Ya, ini di kloroplas ini perannya. Jadi kalau seandainya nitrogen itu diberikan langsung, ini langsung posisinya ada di sini. Langsung kasarnya sih langsung dikerjakan sebagai bahan untuk produksi. Ya, ini peran dari pupuk cair organik. Nah, ini adalah contoh-contoh keberhasilan di penelitian yang berhasil menggunakan pupuk cair organik atau pembenah tanah sebenarnya. Nah, ini terhadap pokcoy. Ya, bagaimana pupuk cair organik itu ini dari teh. Dari teh sebagai filter. Jadi dari buangan teh. Kalau kita nyeduh teh, kemudian kalau misalnya saset teh itu kita buka saset tehnya, kemudian tehnya saja itu dikumpulkan. Kemudian bisa untuk ini pokcoy. Ya. Fungsional dari pupuk cair organik itu. Kemudian bisa juga ini untuk produksi nira. Nah, produksi nira. Nira jadi kita berikan pupuk cair organik itu disemprotkan ke daun. Ya, ke daun itu akan menghasilkan nira yang jauh lebih banyak dan lebih manis. Kemudian ini bisa juga dilakukan pupuk cair organik itu atau dibuat dari buangan ikan. Dari buangan ikan. Jadi kalau kita mencuci ikan, nah itu air cuciannya bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat pupuk cair organik. Ya, kita sebut saja pupuk cair organik. Ya, pupuk cair organik. Kemudian ini bisa juga dibuat dari buangan nenas. Jadi kalau kita mengupas nenas, nah ini bisa dimanfaatkan. Kita bisa membuat pupuk cair organik dan berperan untuk tanaman-tanaman. Nah ini, yang lain juga ini bisa dilihat. Nah, kalau yang sebelah kiri ini, pupuk cair organik yang kita hasilkan itu berfungsi untuk nutrisi dalam hidroponik. Jadi kalau kita membuat rangkaian hidroponik, biasanya kan kita beli nutrisinya. Nah ini bisa menggunakan pupuk cair organik. Bisa dimanfaatkan sebagai cairan dalam hidroponik itu. Ya, itu. Kemudian berikutnya ini bioaktivator. Bioaktivator dari apa nih? Pupuk tai ayam ini ya, pupuk tai ayam sebagai bioaktivator. Kemudian ini kompos cair terhadap selada. Selada tadi gambar di depan sebelah kiri itu selada. Bisa dimanfaatkan. Kalau ini juga untuk yang lain. Ya, pupuk cair organik. Nah, ini akhirnya pupuk cair organik itu berfungsi sebagai pertanian yang berkelanjutan. Memanfaatkan buangan yang bisa dimakan, food waste, untuk pertanian yang berkelanjutan. Ini berikutnya adalah untuk sawah. Jadi untuk padi bisa juga dimanfaatkan. Aplikasi teknologi pupuk organik cair dan pestisida biorasional untuk ini usaha tani padi. Jadi bisa pupuk cair organik ini dimanfaatkan. Kemudian ini untuk
padi, ini juga untuk padi. Ya. Ini untuk padi, sistem mina padi. Jadi pupuk cair organik menggunakan pupuk cair organik. Jadi ini kemudian ini juga sama, pupuk cair organik. Ya. Nah, ini tulisan yang berwarna kuning ini sengaja menjadi perhatian. Pernah Bapak melakukan buah jeruk menjadi lebih manis dengan air limbah cucian ikan. Jadi cucian ikan langsung diberikan ke tanaman jeruk. Bisa dibuat menjadi pupuk cair organik lebih dulu, tapi bisa juga langsung. Nah, ini jeruk akan menjadi lebih manis buahnya. Jadi, misalnya pada panen pertama kita tidak memberikan pupuk cair organik, tapi pada panen berikutnya, pada periode berikutnya kita memberikan cucian ikan ini, pupuk cair organik ini dari ikan, itu bisa ternyata jeruknya lebih manis. Ini kemudian ada yang mencoba juga untuk kojek. Umbi kojek, umbi porang barangkali ya, porang yang sekarang lagi ngetop atau beberapa bulan yang lalu sedang ngetop, umbi kojak ini, umbi porang. Ini menjadi lebih besar dan berisi. Ini peran dari pupuk cair organik, terutama yang kalau yang di sini yang diceritakan adalah dari ikan. Nah, ini berikutnya adalah juga sama ini. Pertumbuhan kacang hijau ini pupuk organik saja, pupuk organik. Jadi untuk penggunaannya untuk kacang hijau. Kemudian yang terakhir barangkali ini adalah ekoenzim. Jadi kita memproduksi tadi sesudah dari kulit jeruk bisa kemudian menjadi ekoenzim. Nah, kami menemukan dari ekoenzim ini penerapan sebagai pembersih lantai. Jadi ekoenzim sebagai pembersih lantai, sebagai pembersih peralatan, kemudian juga sebagai pembersih ini bisa untuk berkebun. Ya, jadi ekoenzim ini sebagai proses daur ulang dari buangan organik. Penggunaan kembali secara alami limbah akan mengurangi limbah buah, kemudian ramah lingkungan, ekonomis, dan aplikasinya multiguna. Jadi mulai dari sebagai pembersih, ya, kemudian bisa digunakan untuk berkebun sebagai pupuk. Ini sebenarnya peran dari ekoenzim. Jadi 2 minggu fermentasi itu berfungsi sebagai pupuk cair organik. Tapi kalau sudah 3 bulan kita fermentasinya, itu bisa berfungsi sebagai ekoenzim yang peranannya bisa untuk pembersih lantai atau peralatan, atau mungkin bisa juga sebagai pupuk cair organik, ya, seperti yang ada di sini. Nah, jadi untuk tujuan kita untuk tumbuh subur tanaman, kemudian untuk berbuat lebat, berbuah lebat, dan berukuran besar. Dan yang terakhir sebenarnya sesuai dengan keinginan kita, tanaman yang kita tanam itu sesuai dengan keinginan kita, ada beberapa persyaratannya. Di sini ada genetik, kemudian daya dukung tanah dan iklim. Nah, daya dukung tanah dan iklim ini termasuk di dalamnya adalah pupuk cair organik. Salah satunya adalah di sini. Kemudian juga perawatannya. Ya, yang tidak kalah pentingnya juga ini adalah lokasinya di mana disimpan, industrial building. Sehingga komponen-komponen
Mohon maaf, sepertinya dari pembicara kita ada kendala sinyal. Jadi ditunggu dulu agar Pak Zainalnya masuk lagi semuanya. Oke. Mohon maaf. Oh, oke. Kita lanjutkan ya. Iya, Pak. Silahkan. Berapa menit lagi nih? Masih ada 15 menit lagi, Pak. Oke. Jadi komponen yang 4 ini yang kemudian harus kita perhatikan untuk tujuan tanaman tumbuh subur, berbuah lebat, dan berukuran besar, serta sesuai keinginan kita. Nah, kemudian kita akan melihat proses pembuatan pupuk cair organik. Ya, ini Bapak ambil dari, perhatikan, itu pupuk cair organik. Bapak, mohon maaf, Bapak. Ya. Untuk share screen belum terlihat, Pak. Oke. Share screen belum terlihat. Share screen. Oke. Udah? Sudah, Bapak. Ada? Terlihat jelas. Terima kasih. Ini adalah bagaimana pembuatan pupuk cair organik diambil dari orang. Ini suaranya memang kecil ini. Ya, lihat ini tanaman-tanamannya, kemudian ini dari yang membuatnya. Ya. Suara Bapak kedengeran ya? Terdengar, Bapak. Oke. Nah, ini perhatikan. Ini menggunakan tai sapi apa? Itu dipotong, kemudian dimasukkan, disimpan, ditutup. Sesudah 7 hari, ini 7 hari, dilihat. Nah, kemudian cairannya ini dipisahkan. Untuk penggunaan ya, pisahkan. Nah, sisanya masih bisa juga ditambahkan dengan yang lain. Nah, ini berapa bagian untuk penggunaannya? Ya, 1/5 atau 1/10. Ya, 1/10 kalau ini. Karena kalau terlalu itu, di mana saja harus disimpan. Nah ini ya, gitu. Wah ini tanah untuk bunga. Wah ini. Jadi pemanfaatannya banyak sekali. Nah ini untuk mint ini. Mint. Nah ini buah. Nah ini. Cabai. Cengek apa? Cabai rawit. Berbuah. Pemberiannya seperti itu. Bunga daun. Nah, untuk tanaman yang ada di dalam rumah, nah ini juga bisa. Ini pemanfaatan dari pupuk cair organik. Ini untuk bunga, jadi dia lebih cepat mengeluarkan bunga. Nah, tadi, oke, jadi demikian pemaparan Bapak. Sambil mendengar, kita akan lihat ini. Ini barangkali lebih
bagaimana iklim dan tanah itu mendukung, ya selain genetik. Dengar? Ada? Oke. Lihat, ini kubis kol sebesar itu. Lihat, ini besar sekali. Nah, ini karena tanah dan iklimnya mendukung selain genetiknya. Ini sayur. Oh, ini kalau ini ubi besar begitu. Ya, ini. Ini. Ini semangka ini. Ya. Ini ubi. Ubi jalar. Kalau ini ubi jalar. Bagaimana cara menanam mereka, cara menanamnya, dan bagaimana cara panennya seperti itu. Ini karena iklim dan tanahnya mendukung untuk tumbuh seperti itu. Ini tentang anggur juga. Dan sekarang sudah mulai dibudidayakan di Indonesia, ini tanaman anggur. Nah, juga bisa memanfaatkan pupuk cair organik, ya. Nah, untuk yang anggur ini biasanya mengandung kalium tinggi, sehingga sifatnya lebih manis. Ini lobak, ya, besar begitu. Nah, ini adalah pemanfaatan traktor untuk panen jagung. Saya nggak tahu, kan ada yang mungkin ada yang mahasiswa dari Fateta. Ada nggak di Indonesia yang panen jagung seperti ini? Rasanya sih belum ada di Indonesia. Jadi ini di negeri orang sana. Nah, ini panen buah, jadi seperti itu. Ya. Nah, demikian pemaparan dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya tadi semua videonya yang ditampilkan oleh Pak Zainal ini. Baik, terima kasih kepada Pak Zainal atas pemaparan materinya. Dari pemaparan tadi, saya dapat insight baru nih, yaitu tadi ada unsur hara penyusun tanaman yang terdiri dari 90% air, 10% bahan kering, dan jenis-jenis tanah tadi yang telah disampaikan ada banyak, ada 5 jenis tanah. Lalu juga pemupukan itu ada 3 jenisnya, ada anorganik, kandang dan organik lain, dan pupuk cair. Dan yang kita bahas di sini, topik highlight kita adalah pupuk cair. Terus, pemupukan ini tujuannya itu untuk memperbaiki sifat fisik kimia dan biologi tanah, yaitu bisa melalui daun, tanah, dan daun dan tanah. Cara pembuatan pupuk cair yaitu melalui bahan yang difermentasi. Kemudian POC ini, pupuk organik cair, banyak mengandung bakteri fotosintetik, Lactobacillus sp, Bacillus sp, dan Azotobacter sp, dan lain-lainnya. Cara pembuat tadi juga kita ditampilkan cara pembuatan POC ya. Ada EM4 dan juga ada produksi ekoenzim. Nah, di sini saya tertarik juga dengan ekoenzim karena
terlihat lebih mudah dan memanfaatkan bahan limbah rumah tangga. Dari kulit, tadi tuh dipaparkan dari kulit buah jeruk dicuci bersih, yang dipotong-potong kecil-kecil, terus ditambahkan 500 gram gula dan 5 liter air, lalu didiamkan selama 3 bulan ya di dalam wadah plastik kedap udara. Terus juga tadi Pak Zainal memaparkan kalau ekoenzim ini bisa membantu penyembuhan COVID melalui uap air yang dihisap gitu, bisa dicampurkan ekoenzim ini dengan air dan dihirup uap airnya. Dan yang tadi menuju akhir-akhir, Pak Zainal juga memaparkan contoh POC yang berhasil, yaitu ada dari macam-macam, ada dari teh dengan campur bok choy, terus dari nira, dari buangan ikan, dari buangan nanas, dari tai ayam, dan masih banyak lagi. Peran POC juga di sini itu tadi disampaikan adalah untuk pertama agar jeruk lebih manis, dengan tadi ditambah air limbah cucian ikan. Terus yang kedua, umbi kojak menjadi lebih besar dan lebih berisi. Oke, itu kesimpulan yang saya simpulkan dari pemaparan materi tadi. Oh ya, kepada peserta, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa disampaikan melalui chatting meeting dari sekarang. Nanti saya akan pilih saat sesi berikutnya. Nah, sebelum lanjut ke sesi berikutnya, saya memiliki pertanyaan nih Pak, mengenai materi tadi. Ya. Seperti yang telah Pak Zainal sampaikan sebelumnya, POC ini bisa terbuat dari bahan-bahan yang difermentasi ya, agar bahannya itu POC-nya mengandung bakteri yang sebelumnya telah disampaikan. Pertanyaan saya, apakah POC ini hanya dapat terbentuk melalui fermentasi? Dan kalau iya, kenapa? Kalau tidak, apakah ada cara lain selain fermentasi? Dan pertanyaan kedua, apakah ada ketentuan bahan fermentasi yang digunakan? Misalnya mengandung sesuatu zat tertentu atau bagaimana? Itu pertanyaan dari saya yang sedikit yang kepo terhadap POC. Ya, POC ini harus melalui fermentasi. Sama halnya dengan pupuk organik harus melalui fermentasi. Dan penggunaannya itu harus sudah matang. Jadi penggunaan 2 minggu atau 3 minggu dan seterusnya itu diyakinkan bahwa itu sudah matang. Karena kalau tidak matang, itu akan menimbulkan panas pada tanaman. Jadi bahan yang difermentasi itu akan menimbulkan panas. Ya. Nah, panas yang ditimbulkan dari bahan organik ini kalau kena tanaman itu akan rusak. Jadi sebaiknya pupuk cair organik harus melalui fermentasi dan matang. Ya, itu. Yang kedua tentang mikroba yang diinginkan. Tapi secara umum mikroba yang terbentuk ya secara umum orang biasa melakukan pembuatan pupuk cair organik itu akan membentuk mikroba yang baik. Terutama kalau kita menambahkan lactobacillus, misalnya yogurt, gula dan sebagainya. Jadi media tumbuh yang baik.
itu akan menimbulkan mikroba yang diinginkan oleh kita. Dan ada merek tertentu, ada IM4 yang tadi yang Bapak katakan sebagai temuan Pak Hagi dari Jepang, itu mikrobanya tertentu. Jadi kalau kita menggunakan IM4 sebagai starter, itu lebih bagus. IM4 sebagai starter. Atau ada kalanya kita memanfaatkan serasah bambu, atau selain serasah bambu, misalnya kita memanfaatkan tanah dari pegunungan ya, yang banyak organiknya, itu bisa kita manfaatkan sebagai sumber mikroba. Ya, sebagai sumber mikroba. Itu yang bisa dijelaskan, bahwa yang pertama adalah melalui fermentasi. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan serasah bambu atau tanah hutan, ya, tanah gunung sebagai sumber mikroba. Ya, itu yang bisa dijelaskan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya ya Pak. Jadi yang saya simpulkan dari pertanyaan saya tadi dan jawabannya, itu POC itu harus melalui fermentasi. Dan juga bahan POC yang digunakan itu harus sudah matang, karena kalau tidak matang nanti akan menimbulkan panas, dan panas yang timbul ini bisa merusak tanaman kalau dibiarkan saja gitu ya. Terus juga mikroba yang diinginkan itu nanti adalah mikroba yang baik. Dan kita bisa memanfaatkan IM4 sebagai starter, atau serasa bambu, tanah hutan, atau tanah di gunung untuk mengambil mikroba yang baik itu dari untuk tanaman ya. Oke. Nah, peserta sekalian, sekarang kita sudah mencapai sesi yang ditunggu-tunggu nih oleh peserta webinar yang kepo tentang pupuk organik cair atau POC ini, yaitu sesi tanya-jawab. Di sesi tanya-jawab ini, saya akan mempersilahkan kepada peserta untuk bertanya. Pertanyaannya disampaikan melalui chatting room Zoom meeting. Saya akan memilih satu pertanyaan terlebih dahulu. Baik, di sini sudah ada 2 pertanyaan, dan saya akan bacakan. Ada pertanyaan dari Ara, kepada saudari Ara, apakah ingin membacakan pertanyaannya secara langsung dengan on mic, atau saya bacakan? Dibacakan saja. Baik, saya akan bacakan. Dan saudari Ara bertanya mengenai ekoenzim, apakah limbah jeruk yang digunakan bisa dicampur antar lemon, jeruk, dan jenis jeruk lainnya dalam satu wadah? Selain itu, apakah hanya jenis jeruk-jerukan saja yang bisa digunakan untuk ekoenzim atau bisa buah lain? Baik, ya. Silakan Pak Zainal. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Ara. Jadi ekoenzim ini bisa dibuat dari bahan yang lain, bahan organik lain. Kalau memanfaatkan dari jeruk, boleh dicampur jeruk yang satu dengan jeruk yang lain, boleh dicampur, ya itu. Kenapa dari jeruk tadi contohnya? Karena jeruk ini menimbulkan aroma yang sedap. Jadi kalau kita mau memanfaatkannya seperti apa tadi, desinfektan. Misalnya kita punya buah. Nah, buah itu dicuci atau dicuci dengan menggunakan desinfektan dari kulit buah jeruk itu. Nah, boleh saja sebenarnya. Ya, untuk buah yang lain. Misalnya pisang, bisa saja. Ya, kulit pisang itu bisa digunakan
untuk membuat ekoenzim. Dengan nanti kemudian aroma yang timbul itu beda-beda. Aroma yang timbul dari ekoenzim sesudah fermentasi itu beda-beda. Nah, kalau yang jeruk itu tentu aroma lemon atau jeruk itu. Jadi kan lebih umum digunakan. Ya, seperti itu. Itu tentang ekoenzim, kemudian pemanfaatan. Oke, itu. Demikian. Oke. Jadi tadi ekoenzim ini bisa dibuat dari bahan lain ya. Kalau Ya. dari jeruk bisa dicampurkan dengan bahan lain, bahan jeruk. Aromanya wangi, jadi banyak dipakai. Terus tadi juga kulit Pak Zainal berkata kalau kulit pisang juga dapat digunakan sebagai bahan ekoenzim. Selanjutnya ada pertanyaan lagi ya. Dari Saudari Akliyahana. Untuk Saudari Akliyahana, apakah ingin membacakan materinya dengan on mic atau dibacakan? Baik, dari Saudari Akliyahana bertanya, bagaimana efektivitas dari POC ini dibandingkan pupuk kompos atau pupuk lainnya, Pak? Terima kasih. Oke. Ya. Jadi POC dan pupuk lainnya. Jadi yang kita perhatikan, kalau misalnya sama-sama sebagai pupuk kualitasnya nih ya, yang akan ada dua macam. Pembenah tanah, pupuk cair organik dan pupuk organik. Ada beda ya. Nah, kalau pupuk biasa itu umumnya hanya unsur makro atau beberapa saja. Jadi diperlukan unsur lainnya sebagai sumber nutrisi di dalam tanah. Itu biasanya pupuk itu. Nah, kalau pupuk organik itu mengandung banyak sekali komponen organik tentunya. Dan ini hampir sama dengan pupuk organik dan pupuk cair organik. Hanya berbeda dalam jumlah mikroba yang ada di dalamnya. Ya, itu. Dan umumnya pupuk organik dan pupuk cair organik atau pembenah tanah ini fungsinya juga sebagai memperbaiki sifat fisik tanah, selain sifat kimia tanah dengan nutrisi yang diberikan, dan juga sifat mikrobial tanah sebagai pendukung tumbuh tanaman. Itu mungkin fungsinya yang berbeda. Tentunya dari bentuknya berbeda. Oke. Baik. Jadi tadi Pak Zainal menjawab kalau pupuk biasa itu umumnya mengandung unsur makro, sedangkan pupuk organik mengandung banyak komponen organik. Dan pupuk organik umumnya berfungsi untuk memperbaiki fungsi tanah dan kandungan tanah agar lebih baik gitu ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Azam Hoiro ya Pak. Azam Hoiro, apakah bisa on mic untuk membacakan pertanyaannya atau ingin dibacakan oleh moderator? Baik, dari Azam Hoiro bertanya, terkait ekoenzim, apakah bisa digunakan sebagai bakteri pengurai dan
penjernihan air dalam sewage treatment plant? Jika bisa, bagaimana prosedur yang tepat untuk menggunakan ekoenzim tersebut dalam penguraian pada sewage treatment plant? Ya. Terima kasih. Sebenarnya Bapak ingin menjawab pertanyaan yang berikutnya aja nih. Yang berikutnya. Untuk POC dari bahan apa untuk pepaya California, cara pembuatan dan aplikasinya. Ya, ini khusus untuk pepaya California. Jadi pepaya ini pada saat awal itu diperlukan untuk pertumbuhan vegetatif. Tapi pada saat berikutnya ini banyak sekali yang diperlukan untuk pertumbuhan generatif. Jadi untuk buah. Jadi kita bisa memilih bahan yang diperlukan untuk bagaimana manisnya itu buah. Misalnya yang mengandung kalium. Misal kalau seandainya kalau dari pupuk itu bahan mikrobialnya itu dari serasah bambu. Itu banyak mengandung kalium. Ya, banyak mengandung kalium. Atau mungkin juga dari jerami. Ya, jerami itu sebagai bahannya. Atau mungkin dari kulit pisang. Itu banyak mengandung kalium. Sehingga pembuatan POC dengan menggunakan bahan-bahan yang tadi itu akan menimbulkan nutrisi kalium yang diserap oleh pepaya lebih bagus. Dan hasilnya dengan kalium itu akan lebih manis. Itu tentang dari Pak Mispanto. Terima kasih Pak Mispanto atas pertanyaannya. Dan yang tadi yang pertanyaan berikutnya ya sebenarnya ini. Apakah POC bisa dimanfaatkan sebagai bahan lain? Ya. Ini kita perhatikan perkembangan dari efektif mikrobial. Terdengar nggak? Oh. Belum, Pak. News. Stop share sebentar. Bapak akan share. Ada terlihat? Terlihat. Sekarang Ada tidak. ya? Belum. Ada? Ada, Pak. Ada? Sekarang yang ditampilkan yang ini, terima kasih wassalam tadi. Nah, sekarang ada? Ada. Seperti ini aja, sepertinya, Pak. Kalau slideshow, ada? Ya. Iya. Ya, ada, Pak. Bagaimana peran mikrobial untuk yang tadi ditanyakan? Kedengeran nggak? Terdengar, Pak.
you apply EM on the ground, EM will ferment organic matter within the soil, and other microorganisms in the soil will feed on the fermented matter. Also, metabolites produced by EM will help activate other beneficial microorganisms. When desirable microorganisms increase in number, other living things, such as worms, will increase along with them. The same is true in aquatic systems. Ini As pertanyaan EM tadi. decomposes sludge, water quality improves, and the ecosystem is returned to normal. EM is also effective in removing stains and odors. The organic acids in EM neutralize components such as ammonia. Moreover, both EM bacteria and the enzymes they produce will decompose the root chemicals of odors and stains. Jadi ini sudah fungsi ekoenzim, And preventing dust and dirt ya, from sudah accumulating. berfungsi sebagai ekoenzim. If the soil is good, you can grow safe and delicious vegetables. If the water is clean, you can grow healthy shrimp and fish. If odors are reduced, the barn environment will improve and livestock can grow up healthy, producing delicious meat and eggs. Using EM in your everyday life to harness the power of microorganisms will lead to a better global environment. Oke. Terima kasih. Jadi bisa digunakan sebagai bakteri pengurai pada penjernihan air juga demikian. Jadi bisa dimanfaatkan, ya. Cuma dengan teknik tertentu, ya, dengan teknik tertentu. Karena kalau menggunakan ekoenzim ini, kalau menggunakan ekoenzim ini kita harus tahu waktunya juga. Misalnya kita selang 1 hari dibiarkan seperti itu sehingga semua mikroorganisme bekerja, kemudian kotoran-kotoran itu mengendap, kemudian baru bisa dimanfaatkan seperti itu. Jadi ada waktunya, jadi harus tahu waktunya berapa jam, misalnya sampai dengan kotoran itu mengendap dan sebagainya. Karena itu perlu, jangan sampai kemudian kita di perusahaan air misalnya itu memanfaatkan airnya, memanfaatkan POC-nya di dalam airnya gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Tapi fungsinya di situ harus jelas dan trik untuk penggunaannya harus jelas juga. Ya, itu dengan teknik tersendiri. Tadi walaupun tadi digambarkan itu ada dia memakan organisme, memakan serasah yang ada di bawah, tapi dia memerlukan waktu, ya, sampai dengan di bawah itu, di bawah dasar kolam misalnya, kemudian berapa lama dia akan memakan serasah di bawah itu perlu waktu, dan itu harus dipelajari kasarnya seperti itu. Jadi tidak serta-merta dengan POC dengan ekoenzim itu bisa langsung diterapkan manfaatnya, ya. Jadi harus ada trik-triknya tertentu. Demikian yang bisa saya utarakan. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Pak. Jadi saya simpulkan sedikit ya. Jadi tadi peran mikroba ekoenzim ini bisa menjadi bakteri pengurai pada penjernihan air. Jadi dapat digunakan untuk sewage treatment plant, ya. Terus prosedur yang tadi juga ekoenzim ini memakan serasah di tanah, tapi harus menunggu beberapa waktu untuk mengembalikannya lagi gitu. Oke. Karena waktunya sudah
habis ya Pak untuk sesi tanya jawab ini. Jadi kita akan sudahi untuk sesi tanya jawabnya. Dan saya akan menghimpun kesimpulan dari pertanyaan teman-teman tadi yang sudah dijawab oleh Pak Zainal. Yang pertama tadi ada ekoenzim yang bisa terbuat dari bahan lain, yaitu contohnya kulit pisang yang bisa digunakan, terus juga bahan-bahan lain, tapi kita ingin mengambil wangi yang nanti dapat dihasilkan dari ekoenzim itu. Jadi orang banyak menggunakan kulit jeruk yang dicampurkan dengan bahan-bahan lain agar wangi dari jeruk itu, karena wangi dari jeruk itu cukup pekat ya, dan wangi, segar gitu. Selanjutnya juga tadi ada pertanyaan mengenai pupuk, keefektifan pupuk. Terus tadi Pak Zainal menjawab, pupuk biasa umumnya mengandung unsur makro, dan pupuk organik mengandung banyak komponen organik, sehingga terus fungsinya adalah pupuk organik memperbaiki fungsi tanah dan memperbaiki kualitas tanah ya. Lalu yang dibaca, yang pertanyaan mengenai ekoenzim, itu ekoenzim bisa untuk penguraian, untuk menjadi bakteri pengurai pada penjernihan air, dan ekoenzim ini akan memakan serasa di tanah, tapi kita bisa menunggu dalam beberapa waktu untuk mengembalikan zat tanahnya lagi kembali gitu ya Pak. Oke. Baik, sekian dari sesi tanya jawab yang kita bisa bahas pada webinar ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Zainal atas materinya yang memberikan kita semua insight baru gitu tentang POC, karena sesi kita bersama pembicara sudah di penghujung, dan kita harus berpisah dengan sesi diskusi ini. Jadi saya akan menutup sesi diskusi kita kali ini. Saya Fatimah Zahra sebagai moderator undur diri. Saya kembalikan forum kepada MC.